Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng Wulan. Di video kali ini aku nggak bakalan ngebahas tentang produk SR12 atau nge-review produk ya. Tapi di sini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang bertanya, apalagi yang kalian tuh satu kontak ya sama aku di WhatsApp. Nah, kalian tuh kan bertanya-tanya. Kalian pasti udah tahu posisi aku sekarang lagi apa ya. Nah, kalian bertanya, Kak, apakah kakak itu menggunakan produk SR12 untuk mendapatkan keinginan kakak yang selama ini dinantikan? Nah, buat kalian yang belum tahu apa maksud aku barusan, jadi aku tuh udah hampir 2 tahun kurang ya, 2 tahun kurang, pokoknya 1,5 tahun lebih ya, aku menanti untuk mempunyai keturunan lagi gitu. Nah, kalian bertanya-tanya, Kak, apakah kakak promil pakai manja SR12? Jadi aku mau jawab sama kalian. Memang aku konsumsi manja SR12, tapi aku enggak tergantung dengan manja SR12. Jadi enggak terus-terusan gitu pakai manja, tapi aku coba cara lain lagi, enggak hanya pakai manja SR12 gitu. Jadi kalau niatnya ikhtiar, namanya ikhtiar itu enggak hanya di satu cara. Jadi kita tuh mesti mencoba berbagai cara, walaupun misalnya nanti hasil masih lama atau mungkin hasilnya juga nggak memuaskan kayak gitu. Tapi kita balik lagi, kalau semua ini gimana yang ngasih ya, tentunya gimana Allah yang bakalan mengasih rejeki kepada kita. Jadi kita harus sabar dan juga kita harus ikhlas gitu. Jadi kita tuh kalau promil juga gak usah ngarep-ngarep lah gitu. Jadi kita jalani aja dengan sabar dan berdoa. Jadi nanti juga pasti ada hasil gitu. Oke, dan pertama, jadi aku tuh promilnya enggak dari pas pertama lepas KB ya. Pertama lepas KB itu di bulan Maret, nggak tahu Mei, di 2019. Nah, waktu itu aku nggak sampai kepikiran untuk program, karena menurut aku tuh normal dan pastinya nggak bakalan kosong lama gitu. Tapi karena waktu itu posisi aku tuh lagi kerja, udah 6 bulan dari lepas KB itu kok masih belum juga gitu. Nah, aku mikir mungkin ini dari efek aku kecapean atau mungkin juga stres ya dengan kerjaan, ya mungkin dari situ. Nah, aku ya udahlah, jangan dinanti-nanti, gimana dikasihnya aja gitu. Nah, selang udah hampir 8 bulan, 9 bulan kok masih belum juga gitu, agak lama nih. Nah, aku waktu itu memutuskan untuk resign kerja, karena aku mikirnya dari situ, mungkin aku stres atau mungkin capek juga. Jadi kondisi badannya nggak fit sehingga jadi lemah ke akunya gitu. Nah, aku di situ resign lah kerja. Dan setelah resign kerja, yang namanya diem di rumah, kerjaannya itu cuman tidur, makan, pokoknya senang banget ya. Kalau di rumah itu jadinya si badan itu bengkak, guys. Jadi BB aku itu naik banget, pokoknya jadi gendut ya aku. Nah, setelah searching ternyata banyak faktor yang menyebabkan kalau kehamilan itu bisa juga disebabkan dari gendut atau lemak ya. Jadi si lemak itu menutupi rahim gitu. Nah, aku sempat untuk diet ceritanya. Nah, dietnya itu cuman pakai PCO oil. Jadi aku hanya mengatur pola makan aja, nggak pakai salimah, cuman pakai PCO oil. Dan dibarengi dengan olahraga ya setiap pagi. Ya, dalam 1 minggu aku rutin emang keringat, terus badan juga agak ringan kayak gitu. Tapi setelah seminggu kemudian
males, tahu nggak sih, malesnya kebangetan teman-teman. Jadi nah dari situ aku berhenti lagi, ya sudahlah gimana nanti gitu aku mikirnya. Nah sesudah ceritanya itu yang mau diet yang gak nyampe, yang males, jadinya aku searching lagi untuk mencari pakai apa lagi ya. Aku tuh pengennya yang herbal. Nah aku waktu itu dikasih tahu sama teman, coba pakai apa namanya, rempah-rempah yang direbus itu loh, yang kunyit, terus jahe, terus juga serai, terus pakai lemon. Nah aku sempet coba itu juga, dan karena ya nggak tahu ya, aku tuh nggak konsisten banget orangnya. Jadi cuman beberapa hari konsumsi itu udah lagi enggak. Nah aku juga sempat berpikir apakah dari si suami juga ngaruh, karena dia tuh kerjanya capek, terus kadang juga sampai malam. Nah kan kalau si suami capek itu bisa mempengaruhi untuk kualitas sperma ya. Nah dari situlah aku ngasih si ramuan itu buat suami aja gitu. Nah suami aku barulah konsumsi si rebusan tadi, rempah-rempah tadi ya. Nah kalau nggak salah itu juga nggak lama sih, cuman adalah 1 mingguan ya untuk konsumsi rebusan itu. Nah sampai pada akhirnya aku juga waktu itu konsumsi, pokoknya mau mendekati 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih. Nah aku barulah ingin coba dengan manja SR12. Nah si manja SR12 yang pertama aku konsumsinya yang kapsul, dengan cara diminum ya setelah beres menstruasi, lalu aku minum selama nggak sampai 7 hari kalau nggak salah. Aku cuman minum 4 hari ya kalau nggak salah, karena basicnya aku tuh nggak suka minum obat dan nggak bisa teman-teman, jadi males gitu kalau minum obat-obatan kayak gitu. Nah udahlah, udah pakai manja juga, biarin aja lah. Jadi aku gak menuntut untuk secepatnya punya, tapi memang kalau harapan itu ingin, tapi ya gimana nanti aja gitu. Tapi kalau usaha itu tetap aja ya teman-teman, buat kalian yang lagi ikhtiar, kalian gak boleh sampai capek atau merasa males gitu. Jadi kalian mesti sabar dan ikhlas aja ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah konsumsi manja, nggak lagi lah dari itu. Nah kemarin ya yang terakhir itu pas bulan Oktober, pas Maulid Nabi ya. Nah aku tuh mau ziarah ke Tasikmalaya di Pamijahan. Nah waktu itu sebelum ziarah itu, 3 hari sebelum ziarah, sempet nanya sama teman, mungkin gak ya kalau pulang ziarah aku hamil, nah kayak gitu. Terus kata teman aku, ya mungkin aja gitu. Padahal kan kalau ziarah kita tuh gak boleh memikirkan duniawi, jadi kita tuh harus fokus ke akhirat, dan niatnya kita juga ibadah ya. Pokoknya kita hanya minta untuk istiqomah dalam beribadah aja. Kalau ziarah itu nggak boleh kita misalnya minta ingin apa namanya, kemajuan dalam usaha, atau pokoknya permintaan duniawi itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Tapi kata teman aku gini, coba aja kamu sedekah diniatkan dalam hati sambil semoga aku dipercepat untuk hamil. Nah gitu teman-teman. Nah aku setelah sampai ya di sana, singkat cerita aku tuh ziarah ya ke Tasik. Nah di Tasik itu untuk menuju gua itu banyak banget yang sumbangan untuk masjid, terus juga ada yang minta-minta ya, yang orang-orang cacat kayak gitu. Nah disitulah aku, padahal ya sedekah itu cuman 1.000 2.000 aja, tapi mungkin karena ikhlas ya, dan aku memang
jujur aja ini aku memang diniatkan ya. Ya Allah, sambil kita ngasih itu uang 2000, ya Allah mudah-mudahan berkah aku bisa hamil. Terus aku juga nyuruh anak aku ini, kamu kasihin ke sana, masukin ke kotak amal, lalu kamu bilang ya Allah mudah-mudahan aku cepat punya adik. Nah kayak gitu. Nah sesudah pulang ziarah aku nggak kepikiran sama sekali berharap untuk hamil ya, pulang dari sana hamil, nggak berharap kayak gitu. Nah pas udah gitu aku tuh ngaji, terus kata ustadz di sana katanya kan kalau sebenarnya makan kurma itu sunnah ya, jadi nggak hanya dilakukan pas bulan Ramadan aja, bagusnya itu sunnah setiap hari. Yang mempunyai kurma di rumah aja banyak pahala, apalagi kita yang memakannya gitu. Nah aku kepikiran lah untuk beli kurma, dan yang aku beli itu adalah kurma azwa ya, yang bagus, yang sering dimakan oleh Nabi. Terus juga aku beli air zam-zamnya supaya mengeluarkan semua penyakit atau kotoran dalam tubuh aku gitu, karena kita kan nggak tahu ya, mungkin kita lama itu banyak eh, apa penyakit di dalam, atau juga mungkin ya aku mah banyak dosa gitu teman-teman, jadi aku mah bukan orang benar gitu, jadi ya kita mencari pasunatan gitu yang sering dicontohkan oleh Nabi. Nah aku tuh langsung konsumsi, udah beli 1 kilo kalau nggak salah ya, si kurma sama si air jam-jamnya itu 1 liter. Nah aku konsumsilah setiap pagi sebelum makan apapun, sebelum terbit matahari, disunatkannya gitu teman-teman. Nah aku konsumsi itu hampir 2 minggu kalau nggak salah habis. Jadi untuk makan kurmanya itu kita wajib ganjil ya, lebih bagus 7 sekali makan, tapi karena aku ngirit jadi makannya cuman 3-3 aja ya teman-teman. Dan juga untuk minum air zam-zamnya itu kita disunahkan untuk membaca doa sambil berdiri dan menghadap kiblat. Loh, kenapa berdiri? Kita kan kalau minum harus sambil duduk. Nah, itu dia bedanya air zam-zam sama air biasa. Kalau air zam-zam itu mengeluarkan semua penyakit di dalam tubuh kita, sehingga kalau kita sambil berdiri, si air jam-jam itu bakalan meresap ke semua tubuh dan bakalan dikeluarkan lagi melalui pencernaan. Nah, itu bagus banget kalau air jam-jam, emang sunahnya sambil berdiri. Nah, gitu ya. Nah, pas bulan November kemarin ya, bulan November itu aku kepikiran untuk konsumsi manjakani lagi, teman-teman. Tapi konsumsinya itu yang putir dengan cara infragina. Nah, karena waktu itu aku belum menstruasi ya, karena hitungannya itu pas awal-awal lah sebelum mendekati menstruasi, tanggal menstruasi di bulan November. Nah aku konsumsi dulu si manja, tujuannya tadinya untuk merapatkan mispi aja, nggak kepikiran sama sekali untuk promil ya. Nah aku langsung aja itu masukin dengan cara intragina 1 butir kalau nggak salah. Terus 4 hari kemudian aku konsumsi lagi manjanya, terus aku dengan cara infragina lagi dimasukin 1 butir. Dan pada waktunya tanggal menstruasi aku tuh belum mens guys, jadi aku tunggu lah beberapa hari, kalau nggak salah 5 hari ya. Dan aku iseng beli test pack. Pas aku test pack, sengaja ya, kalau test pack itu kan kita pas bangun tidur supaya lebih akurat gitu. Nah pas bangun tidur aku langsung test pack, dan alhasil garis 2 ya guys. Nah senang dong ya, karena itu gak diharapkan tapi keluar gitu si garis 2 itu. Jadi memang bener-bener seneng banget. Dan juga kalau aku mikir ke belakang, nah kan sebenarnya kalau si janin itu udah jadi ya dari terakhir menstruasi bulan kemarin.
Sedangkan aku kemarin-kemarin sebelum menginjak tanggal di November head, aku tuh konsumsi manjakani. Kalau aku nggak tahu ya, mungkin udah keluar lagi teman-teman, tapi karena kuasa Allah, karena aku memang harus hamil, walaupun konsumsi manjakani, apalagi ini langsung Impragina, langsung ke tempat tujuan, kalau memang udah harus hamil, ya alhamdulillah selamat ya teman-teman gitu. Nah sekarang posisi aku itu hamil di 12 minggu ya, atau 3 bulan kayak gitu. Jadi terhitung dari eh, Oktober ya, tetap aja dihitungnya dari terakhir menstruasi di bulan sebelum telat. Jadi Oktober, November, enggak. November, Desember, Januari. Nah, tanggal 19 kemarin ya. Sekarang udah pas 3 bulan. Alhamdulillah banget ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang misalnya sekarang mau konsumsi manjakani, ya aku silahkan. Aku nggak bakalan tapi aku nggak bakalan mengharuskan kalian untuk dengan manjakani. Apalagi ada kemarin yang bilang begini, kak, apa aku pengen sebulan ini konsumsi manjakani dan langsung hamil. Hello guys, yang memberi kamu kehamilan itu bukan obat, tapi tentunya Allah ya. Nah, jadi intinya kita dekatkan diri kepada yang memberi. Jangan kita ketergantungan dengan obat, karena obat itu hanya perantara. Jadi insya Allah kalau kalian rajin ya, apalagi misalnya kalian memperbanyak sholat malam, apalagi sambil nangis, nah itu tuh gampang banget lah ya dikabulkan doa. Nah kalian mesti gitu, untuk kalian yang muslim. Terus banyakin baca sholawat, karena insya Allah lah, Allah itu maha mendengar kalian, doa-doa kalian. Gak bakalan Allah mensia-siakan doa kalian kalau kalian memang benar-benar berdoanya itu memang benar-benar kayak gitu, apalagi dari hati ya, kalian insya Allah pasti dikabul. Oke teman-teman, itu sedikit cerita aja sih dari aku. Buat kalian yang mau misalnya konsumsi manja, atau mungkin kalian mau beli kurma azwa sama air zam-zam, itu juga bagus ya, karena ikhtiar itu dari mana aja lah, jangan hanya dengan satu cara gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing aku yang mungkin gak penting buat kalian, tapi ya aku di sini hanya berbagi aja buat kalian. Sorry banget ini lighting seadanya, karena aku nggak pakai ring light atau juga apapun. Ini hanya dari cahaya jendela aja ya teman-teman. Jadi kalau kurang pencahayaannya mohon maaf banget. Terima kasih. Assalamualaikum.